A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah ya, kalau saat ini kita lagi di rumah, banyak di rumah ini, pasti banyak hal-hal yang terjadi antara pasangan suami istri ini. Ada yang ngambek-ngambekan, ada yang istrinya komplain, suami saya nih kurang peka nih, nggak mesra nih. Sebenarnya ya semua laki-laki itu peka dan mesra loh. Nah ini Masya Allah nih, buat jamaah yang di rumah terutama wanita nih ya, dengarkan ya baik-baik bahwa sebenarnya laki-laki itu peka dan mesra. Wah, contohnya siapa? Contohnya siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah ini sangat mesra dan sangat perhatian dan macam-macam. Nah hari ini sama-sama kita belajar dari tema kita yang luar biasa, belajar peka dan mesra dari Rasulullah Muhammad SAW. Bersama guru-guru kita yang sudah hadir di studio, alhamdulillah seperti biasa sudah ada Ustadz kita yang ganteng, Ustadz Maulana. Aduh, saya ganteng ya. Ada Ustadz Syam yang masih bujangan dan guru kita yang terhormat juga ada Ustadz Ahmad Ridwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ya, kabar baik ya semuanya ya? Semangat ya. Alhamdulillah. Semangat selalu. Senyum. Senyum. Beliau ini murah senyum. Iya, karena namanya malaikat penjaga surga. Oh iya Masya Allah benar juga ya, ini ada hubungannya. Kalau gitu kita langsung nyangkutin aja kali ya. Kalau kita bertanya sama guru kita nih Ustadz Boleh, Ahmad Ridwan nih. Ya. Yang ngomongin pribadi Rasulullah nih Ustadz nih. Baik. Mohon izin sebelumnya kalau kita bicara masalah tentang Rasulullah ini Masya Allah nggak ada celah. Semua yang dilakukan Rasulullah ini ya Allah sempurna. Iya, iya. Sebagai contoh kita, sebagai panutan kita, contoh terbaik yang kadang kita tuh masih ragu nih ya. Yang masih ragu nggak mau mencontoh terhadap guru kita ini yang terbaik ada Rasulullah SAW. Seperti apa sih Ustadz nih mungkin sedikit diceritakan keagungan akhlak dari Rasulullah SAW. Baik, kita jawab nih ya. Bah langsung dijawab aja boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'du. Jadi apa yang ditanyakan oleh Bang Fadli tadi itu tergambar di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159 pojok kanan atas. Masya Allah. Kemudian Quran surat At-Taubah ayat 128 pojok kanan paling bawah dia. Paling bawah. Nah, jadi dua ayat terakhir sebelum At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmati minallahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah." Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini ada 3 keagungan Rasulullah SAW. Jadi gitu Bang Fadli. Iya. Yang pertama adalah beliau dikatakan ar-rahma wal lutfu wa tajawaz anhum. Jadi bagaimana kasih sayang Rasulullah, kelembutan dan sekaligus rasa maaf Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi. Dan yang kedua adalah bagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Harith bin Jaza, kata beliau, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak senyumnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya tadi kenapa saya katanya banyak senyum, ingin mencontoh beliau. Masya Allah. Ya, insya Allah. Baik. Yang kedua itu. Nah, yang pertama, yang kedua bagaimana dikatakan oleh para ulama Rasul sallallahu alaihi wasallam pribadinya itu adalah sering minta ampun kepada Allah untuk para sahabatnya, termasuk istri-istrinya. Makanya disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardah, beliau mengatakan, "Allahumma innama Muhammadun bashar." Ya Allah, sesungguhnya Muhammad ini hanya seorang manusia. Ya. Yaghdabu kama yaghdabul bashar. Dia bisa marah seperti manusia pada umumnya marah. Betul. Ya gitu ya. Fa idza wa inni qad ittakhadtu minka ahdan. Dan aku telah mengambil sumpah darimu, sudah mengambil janji darimu, fala tukhlifini. Katanya engkau tidak akan pernah enggak akan pernah melupakan janjimu, gitu kan? Nah, di situ Rasul mengatakan kalau seandainya ayyuma mu'min, yang manapun dari orang-orang beriman yang pernah adzaituhu, aku pernah celakakan dia, sababtuhu, aku pernah memakinya, atau aku pernah membuatnya itu tidak nyaman, faj'alha lahu kaffar. Jadikan semua itu adalah sebagai kafarat, penggugur dosa. Yang kedua, wa qurbah, sebagai kedekatan, wa qurbah ilaika taqarrab yaumal qiyamah, yang akan menjadi pendekat bagi mereka pada hari kiamat kepadamu. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW terkenal dengan karakter beliau yang disebutkan oleh para ulama, khususnya ulama sirah, bahwa beliau adalah hubbul musyawarah, senang musyawarah.
Senang musyawarah. kepada semua sahabatnya, apalagi istrinya. Makanya tatkala Rasulullah SAW pada saat terjadi sulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah terkesan dikalahkan dalam janji itu. Kemudian para sahabatnya merasa, ya Rasulullah kenapa? Anarda daniyata ba'dal izzah. Kenapa kita terima kehinaan ini? Padahal sebelumnya Allah telah angkat kemuliaan kita ini. Apa kata Rasulullah SAW? Sudah cukup wahai Umar. Akhirnya begitu Rasulullah perintahkan untuk mereka mentahallul rambutnya, menyembelih hewannya. Waktu itu Rasulullah SAW tidak didengar omongannya, tidak digubris oleh sahabatnya. Sedih beliau, akhirnya masuk ke kemahnya Ummu Salamah. Masuk ke kemah Ummu Salamah, dia bermusyawarah dengan istrinya. Masya Allah. Apa kata Ummu Salamah? Sudah, tidak usah banyak ngomong, engkau keluar, kau sembelih sendiri hadiumu. Artinya sembelihanmu, kemudian kau minta salah seorang dari mereka mencukur rambutmu. Masya Allah. Dicukur rambutnya, disembelih tadi hewannya, akhirnya sahabat semuanya mengikut Rasulullah SAW. Ini bukti bahwa beliau SAW pribadinya agung, luhur sekali. Jadi ketiga hal ini ada tergambar dalam satu ayat di surat Ali Imran 159, posisinya mana tadi? Kanan atas. Gitu ya. Fabima rahmah, itu yang pertama. Kemudian fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka, wasyawirhum fil amr, ajak mereka bermusyawarah. Pribadi yang sempurna, sempurna. Nah ini dia bicara masalah tentang kesempurnaan Rasulullah ini sebenarnya adalah menepis pikiran para wanita nih, bicara masalah tentang laki-laki yang kurang perhatian ya kan, nggak peduli. Nah ini salah sebenarnya, ya justru laki-laki ini yang harusnya ini bagus juga ya buat laki-laki ini belajar dari Rasulullah SAW bagaimana caranya bisa mentreat wanitanya. Nah ini ya Masya Allah nih. Nah tapi bicara masalah tentang wanita nih. Wanita dari zaman dulu nih macam-macam tipe nih Ustadz Maulana. Ya. Kalau dibilang ada yang bawel, ada yang cerewet, itu udah biasa. Dari zaman tahun jebot gitu sampai tahun sekarang itu udah ada semuanya. Tapi benarkah nih masalahnya Rasulullah ini adalah orang yang paling mengerti bahkan memahami dengan atas segala kekurangan para wanita itu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat jamaah yang lagi stay di rumah nonton Islami Tinda, makasih banyak karena sudah menjalankan aturan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Amin ya Allah. Baik.